Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cita, mari kita belajar supaya kita paham dan hidup kita tambah bahagia. Semoga juga Anda sehat. Amin. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang reaksi peluruhan ya. Nah, kita ingatkan lagi tentang simbol nuklida, lalu kestabilan inti. Nah, kestabilan inti ini bisa dilihat dari hukum genap ganjil ataupun dari pita kestabilan. Nah, dari pita kestabilan kita bisa menentukan mana saja unsur-unsur yang radioaktif dan mana yang tidak radioaktif atau stabil ya. Yang mengalami radioaktif itu dia akan mengalami peluruan. Nah, ada beberapa jenis peluruan, yaitu pemancaran alfa, pemancaran beta, pemancaran positron, penangkapan elektron. Pada saat penangkapan elektron ini, ini akan dihasilkan sinar X. Lalu peluruan yang selanjutnya adalah pemancaran sinar gamma. Nah, nanti bedanya antara sinar X dengan sinar gamma, ya, nanti kita akan bahas juga ya di sini. Nah, ini contoh dari beberapa jenis peluruan. Selain itu kita juga akan membahas tentang ini yang paling banyak ditanyakan orang, atau kadang guru pun kadang perlu memahami perbedaannya ini ya, sehingga tidak salah dalam mengajar ya. Misalkan ini bedanya antara partikel alfa dengan helium, lalu bedanya antara sinar atau partikel beta dengan elektron. Oke, video-video ini nanti saya taruh di YouTube kami, yaitu di bit.ly dosen kimia. Selamat menyaksikan. Simbol nuklida atau atom X ini dapat kita lihat dari sini, yaitu X ini adalah nomor masanya, A-nya ini adalah nomor massa, sedangkan Z-nya di sini adalah nomor atomnya. Nah, jadi nomor massa ini merupakan jumlah antara proton dengan neutron. Sedangkan nomor atom ini sama dengan jumlah protonnya. Nah, lalu bagaimana dengan jumlah neutron? Ini mudah sekali. Kalau jumlah neutron tinggal dikurangi ya. A nomor massa dikurangi nomor atom. Jumlah elektron sama dengan jumlah protonnya atau nomor atomnya dikurangi muatan. Nah, contohnya ini teman-teman ya. Ini ada karbon. Karbon di sini nomor massanya ini A-nya ya. A-nya ini sama dengan 12. Lalu Z-nya ini sama dengan 6. Dari sini dapat kita ketahui ada 6 proton. Nah, dari Z-nya ini ada 6 proton. Lalu neutronnya ini pengurangan dari 12 dikurangi 6 ya, sama dengan 6. Lalu elektronnya karena ini tidak bermuatan berarti 6 dikurangi 0 sehingga hasilnya 6. Ini berbagai contoh ya, simbol nuklida. Kalau pada hidrogen 1,1 ini jumlah protonnya 1, jumlah neutronnya 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, ini banyak siswa yang salah di sini ya, jumlah neutron dari hidrogen. Nah, ada siswa itu yang mengatakan 1. Nah, padahal 1 dikurangi 1 ya 0 ya, jumlah elektronnya 1. Lalu isotop dari hidrogen yang lain adalah tritium. Tritium ini mempunyai jumlah proton 1, dilihat dari sininya. Oke. Lalu jumlah neutronnya 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, jumlah elektronnya 1. Helium 42, nah, helium 2 plus ya. Berarti dia protonnya 2. Protonnya 2. Lalu dari jumlah neutronnya 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Jumlah elektronnya karena di sini bermuatan 2 plus, maka 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, seperti itu. Ini contoh isotop dari oksigen. Jadi oksigen dengan nomor atom 8
itu mempunyai beberapa jenis isotop. Nah, contohnya isotop oksigen 16, berarti nomor masanya 16, oksigen 17, nomor masanya 17, oksigen 18, nomor masanya 18. Yang membedakan antara isotop-isotop ini dilihat dari segi ini ya, N-nya, jumlah neutronnya beda. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah pita kestabilan. Bahasa Inggrisnya itu belt of stability. Nah, kalau belt itu ikat pinggang ya. Nah, lalu band of stability. Jadi pita kestabilan ini lebih tepat kalau di sini menggunakan bahasa Inggris band of stability. Ada juga yang mengartikan peninsula of stability. Lalu ini menggambarkan apa? Ini ada beberapa tanda. Nah, kalau yang hitam ini menandakan isotop-isotop yang stabil. Nah, jadi yang hitam-hitam ini menunjukkan isotop-isotop yang stabil. Jadi yang ditunjuk oleh pita kestabilan itu merupakan isotop-isotop yang stabil. Nah, yang di sini ini ya, hitam ini menunjukkan isotop yang stabil. Lalu selain yang berwarna hitam ini, selain yang berada di pita kestabilan ini, ya, ini merupakan radionuklida. Nah, nuklida sendiri itu adalah spesies inti dengan kombinasi komposisi nukleon yang tertentu yang ditandai dengan nomor massa atau A dan nomor atom Z. Ya. Radionuklida berarti yang selain dari yang berada di pita kestabilan itu ada dua jenis ya, ada radionuklida alam. Nah, berarti ini isotop yang telah ada sejak bumi terbentuk. Contoh uranium. Dan ada juga radionuklida buatan. Nah, ini dibuat dalam reaktor nuklir ketika atom-atom terpecah atau fisi. Nah, ini biasanya dihasilkan menggunakan siklotron, akselerator linier dan lain sebagainya. Nanti lebih rincinya dipelajari ketika Anda masuk jurusan kimia inti dan radiokimia ya, atau kimia nuklir masuk. Oke, lalu jadi beberapa radionuklida ini ada waktu paruhnya masing-masing. Nanti waktu paruh, cara menghitungnya dan penurunan waktu paruh kita pelajari pada video berikutnya. Oke, di sini ada ini ya, ini garis ini menunjukkan perbandingan neutron dan proton, rasionya itu 1:1. Ya, ini terakhir 1:1 ini pada jumlah proton 20. Nah, ini di sini ya. 20 dengan 20 ini perbandingannya 1:1. Lalu untuk selanjutnya, nuklida-nuklida yang stabil itu ternyata perbandingannya lebih dari 1:1. Ini yang hitam-hitam ini yang stabil. Ini perbandingannya lebih dari 1:1. Ya, antara 1:1 sampai dengan 1,6 atau 1,5-an ya. Seperti itu. Ini island of stability. Nah, ini para ilmuwan memprediksikan ini akan ditemukan atau bisa dibuat beberapa nuklida yang stabil yang berada di sini ya, island of stability. Jadi ini menunjukkan gambaran hubungan antara kestabilan inti dengan rasio N/P ya, jumlah neutron per jumlah proton. Saat ini sudah ditemukan 279 nuklida stabil. Oke, mungkin di beberapa buku ada yang kurang dari ini atau mungkin ada yang lebih dari ini. Saya ini berusaha mencari yang terbaru, saya dapatkan 279 nuklida stabil ya. Kurang lebih seperempat ya, seperempat dari nuklida yang dikenal. Nah, jadi ini sedikit, nuklida stabil di alam itu sedikit, hanya seperempat ya dari nuklida yang sudah ada, sudah dikenal ya. Nah, baik itu nuklida alam ataupun nuklida buatan ya. Lalu dari ini ya, ini kan tadi jumlahnya yang stabil seperempat, berarti 3/4-nya ini berupa radionuklida. Jadi nuklida yang bisa memancarkan
partikel ataupun sinar radioaktif. Nah, baik berupa nuklida alami maupun radionuklida buatan. Nuklida radioaktif ini akan meluruh, ya. Nah, yang selain berwarna hitam ini akan meluruh dengan cara peluruan yang sesuai untuk mencapai pita kestabilan, ya, mencapai pita kestabilan dengan jalur yang terpendek. Nah, jadi selain nuklida stabil, dia akan meluruh. Nah, bagaimana cara meluruhnya? Nah, terus saksikan video ini. Oke, tadi sudah diketahui ada 279 nuklida stabil. 279 ya, nuklida stabil. Lalu secara statistika, ini digambarkan secara statistika, ada 166 nuklida atau sekitar 59,5% yang secara statistika itu jumlah proton dan jumlah neutronnya itu genap, ya, even atau genap-genap. Nah, ini secara statistika ini banyak isotop itu yang stabil dengan jumlah neutron dan proton itu genap-genap, ya. Makin ganjil, baik itu jumlah neutron maupun protonnya ganjil, itu jumlahnya malah sedikit, ya. Nah, ini statistika menunjukkan demikian. Sehingga ini dinamakan hukum genap ganjil. Oke, bagaimana genap ganjil itu? Coba kita aplikasikan pada gambar ini, ya. Jadi jangan heran, kadang ada penggambaran di sini yang neutron, di sini yang proton. Kalau gambar ini kan di sini bagian ini adalah protonnya, sedangkan bagian di sininya adalah neutron. Pada gambar sebelumnya kan N per P, ya. Di sini N-nya, di sini P-nya. Nah, tapi untuk gambar yang ada di sini, ini saya berikan gambar yang lain dari buku yang lain. Ini di bagian Y-nya itu adalah proton, di bagian X-nya ini adalah neutron, ya. Jadi nggak masalah, ya. Misalkan Anda tidak pakai gambar pita kestabilan N P untuk N di Y, lalu P-nya di X, nggak apa-apa, ya. Asalkan konsisten dalam penggunaannya. Oke, ini saya beri contoh untuk memudahkan, ya. Misalkan ini hidrogen dengan nomor atom 1. Oke. Ini bisa berupa nah, nomor atomnya dilihat dari sini, ya, Z. Nah, dia bisa berupa hidrogen ataupun bisa berupa deuterium atau tritium, ya. Untuk deuterium, deuterium berarti nomor atomnya 1. Nah, berarti protonnya 1 itu berarti protonnya ganjil, ya, ganjil. 1 itu ganjil. Lalu ya, kita aplikasikan di sini. 1 ini ganjil. Dia juga mempunyai neutron 1. Oke, ya. Berarti ini ganjil-ganjil. Nah, warna ini ditebalkan ini menunjukkan dia nuklida yang stabil. Oke, berarti di sini adalah ganjil-ganjil karena neutronnya 1. Oke, neutronnya 1, dilihat dari sini jumlah neutronnya 1. Lalu protonnya juga 1. Nah, berarti dia masuk ke ganjil-ganjil. Nah, beda dengan nih, ya, helium dengan nomor atomnya 2, ya. Helium dengan nomor atom 2 itu ada helium nomor masanya 3, ya. Helium dengan nomor massa 3 itu mempunyai jumlah neutron 1. Kenapa 1? 3 dikurangi 2 sama dengan 1. Nah, berarti jumlah protonnya itu genap. Genap, ya. Lalu jumlah neutronnya 1, ya. Oke, berarti ini protonnya genap, neutronnya ganjil, ya. Proton genap, neutron ganjil. Nah, berarti masuk yang di sini, ya. Nah, seperti itu.
Contoh misalkan ini ya, oksigen. Nah, oksigen ini kita aplikasikan di sini. Oksigen ini mempunyai jumlah neutron 8, berarti dia genap. Dia juga mempunyai jumlah protonnya 8. Oke, berarti dia masuk ke genap. Oke, seperti itu teman-teman ya. Jadi bukan berarti kadang ada yang bingung ya, Loh, ini jumlah unsur ini kok banyak sekali ya, 279 nuklida yang stabil. Nah, ingat kita pakai istilah nuklida, setiap unsur itu punya di sini punya isotop ya, bukan unsur jumlah unsur yang berada di tabel periodik itu ya, tapi ada nuklida-nuklidanya ya. Reaksi inti secara garis besar umumnya itu bisa dibedakan menjadi 2 ya. Sebelumnya Anda harus tahu dulu perbedaan reaksi inti dengan reaksi kimia ya. Yang paling mendasar, reaksi inti itu terjadi pada inti atom ya, dan dia bisa mengakibatkan perubahan jenis atom tersebut atau jenis unsurnya ya. Karena intinya berubah ya. Di dalam inti itu ada proton dan neutron. Kalau jumlah protonnya berubah, dia bisa menjadi atom jenis yang lain. Secara garis besar ada 2 ya. Ada reaksi peluruan inti dan reaksi transmutasi. Kalau reaksi transmutasi ini, arti dari transmutasi ini perubahan suatu unsur menjadi unsur yang lain ya. Sebenarnya reaksi peluruan pun ada yang menjadi unsur yang lain. Nah, ini saya bedakan seperti ini. Nah, nanti bedanya seperti apa? Ya, inilah perbedaannya ya. Kalau peluruan itu terjadi pada nuklida yang tidak stabil ya, yang disebut dengan radionuklida. Supaya stabil, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan, inti itu cenderung meluruh. Kalau dari kata meluruh itu lebih ke memancarkan partikel atau sinar radiasi ya. Tapi di dalam pembahasan kimia inti ini, meluruh itu bisa memancarkan ya, bisa juga menangkap. Oke, jangan dibuat bingung dengan ini, tapi kadang ini juga bingung ya, meluruh itu memancarkan, menangkap itu bukan meluruh. Nah, di beberapa referensi itu meluruh itu bisa memancarkan dan juga menangkap ya. Beda dengan reaksi transmutasi ya. Bedanya apa? Kalau transmutasi itu terjadi pada nuklida yang stabil, stabil pun bisa terjadi transmutasi, dan nuklida yang tidak stabil. Nuklida bisa menangkap partikel atau sinar radiasi, atau juga bisa penggabungan atau fusi ya. Ada juga pembelahan ya, fisi. Contoh reaksinya seperti ini ya. Uranium meluruh memancarkan partikel alfa. Akibat dari peluruan itu, uranium menjadi thorium ya, dengan nomor atom 90 ya. Nah, ini kok bisa seperti ini? Nah, ini nanti ada caranya ya, cara menyeimbangkan reaksi inti. Sedangkan ini contoh transmutasi, ini nitrogen ditembak dengan partikel helium ya. Ini menjadi oksigen ditambah dengan hidrogen atau ini proton ya. Nah, ini lambang dari proton. Reaksi peluruan inti. Satu inti atom yang tidak stabil, inti yang tidak stabil atau radioisotop atau inti radioaktif secara spontan. Nah, secara spontan ini berarti secara alami dia akan berubah menjadi inti atom lain yang lebih stabil, tanpa
ditembak oleh manusia, melalui ditembak oleh partikel ya, oleh manusia, dia secara spontan itu bisa menjadi atom lain ya, yang lebih stabil sambil memancarkan energi radiasi. Selain adanya partikel yang dipancarkan, ada juga energi radiasi ya. Radiasi yang dipancarkan tersebut dapat berupa partikel alfa. Oke, ini partikel alfa, atau partikel beta, atau sinar gamma. Oke. Dari gambar ini dapat kita ketahui ya, bahwasanya partikel beta itu dibolokkan oleh plat listrik yang bermuatan positif. Nah, karena beta ini muatannya negatif ya. Di dalam hukum tarik menarik positif itu menarik yang negatif. Sedangkan partikel alfa ini muatannya plus 2. Oke. Partikel alfa ini muatannya plus 2 sehingga dia ditarik oleh plat listrik yang bermuatan negatif karena dia muatannya positif. Beta yang tidak bermuatan, nah ini diteruskan, nggak ada pengaruh muatan positif ataupun muatan negatif. Nah, ini juga nanti berpengaruh ketika diberi medan magnet ya. Nah, diberi medan magnet pada partikel alfa dan beta itu ada pengaruh, sedangkan partikel gamma ini karena tidak bermuatan, dia tidak terpengaruh baik oleh plat listrik ataupun oleh medan magnet. Kita bahas satu persatu. Peluruan atau pemancaran partikel alfa. Partikel alfa ini dilambangkan ini 42, 4 di sini nomor massa, 2-nya ini nomor atom ya. Atau dilambangkan seperti ini, helium juga 42 ya. Nah, sebenarnya karena ini adalah partikel alfa, ini hasil dari peluruan, sebenarnya dia adalah inti helium. Nah, inti helium. Karena inti helium berarti dia bermuatan plus 2. Kenapa plus 2? Di dalam inti itu tidak ada elektron, sehingga ketika dipancarkan dia bermuatan plus 2 ya. Nah, biasanya plus 2 ini ketika reaksi inti itu tidak dituliskan. Tidak dituliskan ya. Karena ilmuwan yang bergerak di kimia inti lebih fokus pada reaksi atau yang terjadi pada inti ya. Pada inti, dan juga biasanya ini muatannya ini tidak berselang lama ya, tidak berselang lama sehingga langsung ditulis tanpa muatan. Nah, contohnya ini ya. Jadi reaksi umumnya seperti ini, ada X, nomor massa A dan nomor atom Z. Nah, ketika memancarkan sinar partikel alfa, oh ya, supaya tidak keliru ya, biasanya partikel itu untuk sesuatu yang bermassa ya. Lalu sinar itu untuk yang tidak bermassa. Jadi partikel itu pun itu bisa mempunyai dualisme ya, yaitu bersifat sebagai materi dan juga bersifat sebagai gelombang ya. Gelombang ini nanti bisa berupa sinar elektromagnetik ya. Oke. Jadi uranium ini ketika memancarkan helium ya, memancarkan inti helium, lebih tepatnya itu inti helium, maka dia akan menjadi ini lambang atomnya TH dengan nomor atom 90 dan ini 234 ya. Karena apa? Nah, ini ya. Ini 238 dikurangi 4. Nah, 4-nya itu kan dari sini ya. 4 itu sama dengan 234. Ya. Begitupun ini 92 dikurangi 2 ini menjadi 90. Oke. Jadi biasanya dalam reaksi inti muatannya tidak ditulis. Nah, ini kan masih ada muatannya ya. Nah, biasanya tidak ditulis.
Ilmuwan sudah tahu ini muatan inti helium itu muatannya 2+ ya. Sedangkan ini thoriumnya untuk menyeimbangkan ini berarti 2- ya. Tapi biasanya tidak ditulis. Nah, bagaimana penulisannya? Penulisannya seperti ini ya. Jadi kecepatan partikel alfa ini bervariasi ya, tergantung energinya ya, tergantung energi kinetiknya ya. Ini antara 1/100 ya, 1/100 hingga 1/10 dari kecepatan cahaya. Jadi ketika terjadi reaksi inti, ini sebagian energinya itu digunakan untuk meningkatkan kecepatan dari partikel yang lepas ataupun partikel asalnya ya. Dia bergerak dengan cepat. Ini adalah energi kinetiknya ya. Sebagian yang lain dalam bentuk sinar ya. Nanti dibahas, ada itu sinar X dan sinar gamma. Daya ionisasi partikel alfa ini sangat besar ya. 100 kali daya ionisasi partikel beta dan 10.000 kali daya ionisasi sinar gamma. Oke, jadi inti yang tidak stabil, inti yang tidak stabil, dia punya ini buahnya ya, sebenarnya proton dan neutronnya, tapi ada 2 proton dan 2 neutron yang hilang, lepas ya. Nah, ini lepas sehingga menjadi inti baru. Nah, ini ya, Anda perlu menggarisbawahi ini inti baru yang lebih stabil ya. Kenapa kok menjadi inti baru? Karena ini nomor atomnya berkurang 2. Ingat ya, bahwasanya nomor atom itu identitas suatu unsur ya. Kalau nomor atomnya berubah, dia akan menjadi atom jenis yang lain. Lalu peluruan beta, elektron. Nah, ini beta ini bisa dinamakan dengan elektron atau juga negatron. Ini lambangnya peluruan beta, ini lambang beta sendiri itu adalah seperti ini ya. Beta minus atau beta di atasnya 0, nah, bawahnya -1 ya, ataupun elektron ya. Jadi bedanya beta, partikel beta dengan elektron, sebenarnya penamaan ini untuk memudahkan bahwasanya elektron yang keluar dari inti itu biasanya disebut dengan partikel beta. Nah, ini untuk memudahkan ya, membedakan antara elektron dan partikel beta ya. Nah, sebenarnya sama-sama elektron ya, sama-sama elektron ya. Kalau sama-sama elektron berarti sifatnya sama. Tetapi di dalam inti itu tidak ada elektron. Loh, kok bisa tidak ada elektron bisa mengeluarkan elektron? Nah, ini ceritanya ya. Kenapa kok tidak ada elektron bisa mengeluarkan elektron? Nih ceritanya ya. Jadi partikel beta ini berasal dari neutron. Neutron yang menjadi proton dan juga menjadi elektron. Protonnya nih ya. Protonnya tetap berada di dalam inti baru. Nah, protonnya tetap berada di inti yang baru. Sedangkan elektronnya lepas ya. Dikeluarkan dari atom. Nah, dikeluarkan dari atom, bukan keluar menuju ke kulit-kulit elektron, tidak, tapi dikeluarkan dari atom. Nah, elektron yang keluar dari atom itu disebut dengan partikel beta ya. Dia berasal dari inti atom, bukan berasal dari kulit-kulit atom itu ya. Jadi biasanya ini terjadi pada radionuklida dengan rasio N/P yang terlalu tinggi. Tadi kita sudah belajar tentang pita kestabilan. Ini ini yang di sini ini merupakan pita kestabilan. Nah, ini terus sampai ke atas ini adalah pita kestabilan. Untuk yang di atas pita kestabilan berarti yang berada di sini ya.
yang diarsir ini ya, di atas pita kestabilan. Jadi mereka mencapai kondisi yang lebih stabil dengan mengalami emisi atau pelepasan beta ya. Pelepasan beta. Nah, dia akan stabil ya. Contohnya ini iodin 131. Iodin ini memiliki kegunaan medis termasuk pengukuran serapan iodium oleh tiroid. Nah, ini adalah emitor beta ya. Dia melepaskan beta ya. Nah, karena dia melepaskan beta ini 0-1, maka nomor masanya tetap 131 ya. Lalu di sini supaya sama, karena di sini 53 berarti di sini 54. Nanti 54 dikurangi 1 sama dengan 53. Nah, ini jadi inti yang baru yang dia lebih stabil daripada iodin. Selain memancarkan ini ya, memancarkan sinar beta, ini ada antineutrino ya. Antineutrino ini adalah partikel yang bermasa hampir nol tetapi berenergi yang selalu mengiringi peluruan beta. Nah, ini ya. Ini selalu mengiringi peluruan beta. Tapi karena dia masanya itu hampir nol dan muatannya juga nol, biasanya ini juga nggak ditulis ya. Biasanya ditulis. Kalau pengen lengkap ya ditulis ya. Ada antineutrinonya. Peluruan atau pemancaran partikel positron. Ini lambangnya ya. Nah, bedanya dengan beta, kalau beta itu muatannya -1, positron muatannya +1. Bedanya di situ. Dari segi masanya, nah ini sama. Radionuklida dengan rasio N/P yang rendah. Nah, rendah ini belum tentu kurang dari 1. Kalau Anda lihat di sini, ini yang ini ya, garis ini. Ini N/P sama dengan 1. Nah, berarti kan yang merah di sini, nah, yang diarsir ini, berarti N/P lebih dari 1, tapi tidak terlalu tinggi. Karena itu di sini ditulis rasio N/P rendah ya, rendah. Di bawah pita kestabilan ya. Di bawah pita kestabilan itu bisa di sini ataupun bisa di sini ya, yang diarsir di sini. Jadi mereka untuk mencapai kondisi yang lebih stabil, mereka mengalami emisi positron ya, pemancaran positron atau penangkapan elektron. Kita bahas dulu emisi positron dulu. Partikel positron ini berasal dari proton yang menjadi neutron dan anti-elektron. Nah, jadi positron itu merupakan anti-elektron ya, anti-elektron. Jadi inti yang tidak stabil di dalamnya itu ada proton. Nah, protonnya nanti ini menjadi neutron. Neutronnya tetap berada di dalam inti ya. Neutronnya tetap berada di dalam inti. Sedangkan elektronnya itu lepas dari inti atom, bahkan keluar dari atom itu sendiri. Pada pelepasan pelepasan partikel positron ini selalu diiringi oleh neutrino. Ini adalah partikel yang bermasa 0. Nah, ini hampir sama dengan antineutrino, tapi bedanya ini selalu mengiringi peluruan positron. Nah, kalau neutrino selalu mengiringi peluruan positron, antineutrino ini mengiringi peluruan beta. Emisi positron ini umumnya terjadi pada radionuklida buatan. Sifat radiasi beta ya. Nah, beta ini ada beta positif ya, positron, ada juga beta negatif. Nah, atau elektron atau negatron ya. Neutrino dan antineutrino adalah partikel yang bermassa mendekati 0.
muatannya 0 tetapi berenergi, ya, mempunyai momentum yang selalu mengiringi peluruan beta. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Neutrino dipancarkan pada peluruan positron. Ini berbeda dengan neutrino yang dipancarkan pada peluruan beta. Nah, sehingga yang terakhir, loh ini kok sama-sama neutrino. Nah, awalnya ilmuwan ini menganggapnya ini sama nih, ya. Nah, tapi karena dari segi energinya beda, momentumnya juga beda, maka yang terakhir neutrino yang dipancarkan pada peluruan ini beta ini disebut dengan anti neutrino. Jadi pancaran beta dan positron jika hanya diperhitungkan dari partikel beta yang dipancarkan dan inti yang terjadi, ditemukan bahwa hukum kekekalan momentum, spin, dan statistik itu tidak dipenuhi. Karena itu Pauli ini mengajukan postulat adanya partikel lain yang dipancarkan bersama-sama dengan peluruan beta dan positron yang disebut dengan neutrino dan antineutrino. Jadi dalam persamaan reaksi inti ini harus memenuhi hukum kekekalan, ya. Kekekalan momentum, kekekalan massa ini harus dipenuhi. Maupun kekekalan muatan, ya. Daya ionisasi di udara, nah, partikel beta ini 1/100 kali, ya. Berarti ini lebih kecil dari daya ionisasi partikel alfa. Jarak jangkauannya lebih jauh daripada partikel alfa karena masanya lebih kecil sehingga jarak jangkauannya lebih jauh. Kecepatan partikel beta berkisar antara 1/100 hingga 99/100. Jadi ini hampir mendekati kecepatan cahaya, ya. Karena masanya kecil tadi, ya, kalau dibandingkan dengan alfa dia tentu lebih cepat. Tapi juga tergantung energi kinetiknya, ya. Karena sangat minim maka partikel beta, nah ini massa elektronnya sekian karena dia beta ini berupa elektron, ya, mudah sekali dihamburkan jika melewati medium. Partikel beta akan dibelokkan jika melewati medan magnet ataupun medan listrik karena dia bermuatan, ya, ada beta negatif dan beta positif. K-capture, ya, penangkapan partikel elektron. Nah, kenapa ini disebut K-capture? Karena elektronnya berasal dari kulit K. Ini lambangnya untuk elektronnya. Jadi radionukleida dengan di bawah rasio N/P rendah, dengan rasio N/P rendah, berarti ini di bawah pita kestabilan, ya. Nah, berada di sini ataupun di sini, ya. Untuk mencapai kondisi yang lebih stabil, mereka mengalami emisi positron, tadi sudah kita bahas, dan penangkapan elektron. Nah, ini nanti yang kita bahas. Jadi, ada elektron dari kulit K, sekali lagi umumnya berasal dari kulit K, karena itu disebut dengan K-capture atau K-capture, ya. Ini ada nuklida parent, nuklida asal atau nuklida, ya, kalau parent ini orang tua, ya. Lalu ada nuklida daughter, ya, nuklida anak. Hasil dari penangkapan ini elektron. Nah, ini selalu disertai dengan sinar X. Nah, ketika menangkap elektron ini selalu disertai dengan sinar X. Jadi pada saat penangkapan elektron, umumnya dari kulit K, elektron bergabung dengan proton untuk membentuk neutron dan dipancarkan foton sinar X. Nah, contoh reaksinya ini, ya. Jadi partikel elektron ditangkap oleh iodin. Ya, iodin di sini untuk menentukan kadar hormon darah ini bisa, ya. Iodin 125. Ini bergerak ke arah stabilitas melalui penangkapan elektron. Nah, ini jadi stabil dengan cara penangkapan elektron, ya. Lalu menjadi Te, ya.
Ini 53 dikurangi 1 berarti 52. 125 di atasnya tetap karena di atasnya di sini 0 ya. Jadi elektronnya ini ditangkap oleh proton yang berada di dalam inti menjadi neutron ya. Neutronnya tetap di dalam inti. Lalu sinar X-nya dipancarkan ya. Dipancarkan. Peluruan atau pemancaran sinar gamma, lambangnya ini ya, gamma. Jadi dia tidak punya massa, 0, muatannya juga 0. Berbeda dengan peluruan sebelumnya, peluruan gamma tidak menyebabkan perubahan nomor massa ya. Nah, jadi ini tidak menyebabkan perubahan A ataupun Z-nya ya, maupun nomor massa dan nomor atomnya. Karena apa? Karena radiasi dipancarkan dalam peluruan ini berupa gelombang elektromagnetik ya. Nah, atau disebut juga dengan foton. Jadi di sini tetap A dan Z ya, A dan Z. Jadi peluruan radioaktif mengarah ke produk yang lebih stabil, selalu melepaskan energi. Sebagian dari energi ini dilepaskan dalam bentuk energi kinetik ya. Nah, sehingga produk tersebut bisa bergerak lebih cepat. Tetapi seringkali sebagian dilepaskan sebagai bentuk energi radiasi yang disebut dengan sinar gamma. Jadi energi kinetiknya digunakan untuk menggerakkan elektron ataupun menggerakkan ini ya, intinya ya. Inti baru yang lebih stabil. Nah, kalau ini bukan inti baru ya. Ini bukan inti baru karena nomor atomnya sama. Nah, di inti yang lebih stabil. Ini keadaan eksitasi. Ini tidak hanya terjadi pada suatu inti dengan pelepasan elektron, tapi juga terjadi pada emisi alfa. Pada emisi alfa ini juga terjadi pelepasan sinar gamma. Jadi peluruan gamma ini mengikuti peluruan alfa maupun peluruan beta. Sifat radiasi gamma. Ini adalah inti asal ya, atau inti orang tua. Daughter ini inti anaknya, hasil peluruan sinar gamma. Sifatnya, sinar gamma ini dipancarkan oleh nuklida atau inti atom yang dalam keadaan tereksitasi atau isomer ya. Jadi isomer antara nuklida parent dan nuklida daughter ya. Nah, tingkat energinya beda, tapi nomor atom dan nomor massanya sama. Panjang sinar gamma gelombang antara ini 0,005 Armstrong hingga 0,5 Armstrong. Armstrong ini adalah 10 pangkat min 10. Daya ionisasi di dalam medium sangat kecil, sehingga daya tembusnya ini sangat besar dibandingkan dengan daya tembus dari partikel alfa ataupun beta. Karena tidak bermuatan, sinar gamma tidak dibelokkan. Nggak bermuatan berarti dia tidak dibelokkan baik oleh medan listrik ataupun oleh medan magnet. Lalu bedanya apa antara sinar gamma dan sinar X? Nah, ini kadang orang bingung di sini ya, bedanya sinar gamma dan sinar X. Nah, supaya tidak bingung, ini saya jelaskan ya. Jadi ini adalah jenis sinar elektromagnetik ya. Ini semuanya ini jenis sinar elektromagnetik, mulai dari ya gelombang radio, microwave, radiasi inframerah, sampai ini sinar X, ada juga sinar gamma, ada juga sinar kosmik. Bedanya dari mana? Nah, ya. Bedanya dari panjang gelombangnya ya, bedanya dari panjang gelombangnya.
Panjang gelombang beda, nanti juga frekuensinya juga beda, ya. Frekuensinya beda, energinya juga beda. Nah, nanti mengikuti rumus dari E sama dengan H kali C per lambda, ya. Jadi panjang gelombang ini berbanding terbalik dengan energi, ya. Kalau panjang gelombangnya kecil, nah, seperti pada sinar X dan sinar gamma ini, maka energinya besar. Karena itu pada reaktor-reaktor nuklir itu untuk menghindari efek negatifnya itu biasanya temboknya tebal-tebal. Nah, kalau nggak gitu nanti sinar gamanya bisa lolos, ya. Nah, bisa keluar dari reaktor, itu malah membahayakan manusia. Jadi kalau sinar X ini mengakibatkan eksitasi elektron dalam, ya. Nah, elektron dalam itu selain elektron terluar, selain elektron valensi, ya. Nah, ini eksitasi elektron dalam. Kalau sinar gamma ketika diabsorpsi oleh suatu atom, ini mengakibatkan eksitasi intinya, ya, intinya tereksitasi. Penjelasan yang lain tentang jenis sinar elektromagnetik nanti akan saya buatkan video sendiri, ya, terutama nanti berhubungan dengan kimia zat padat. Tabel peluruan radioaktif dan perubahan inti, ya. Ini simpulan dari beberapa tadi yang sudah saya jelaskan, ya. Nah, ini Anda bisa lihat sendiri, ya. Nanti kalau kurang jelas Anda bisa lihat lagi. Pembahasan soal. Asik, aku pasti bisa. Contoh, plutonium meluruh dengan memancarkan partikel alfa. Unsur apakah yang terbentuk dan bagaimana reaksi intinya? Oke, kita jawab, ya. Jadi massa unsur barunya, nah, jadi kita harus tahu dulu, ya. Harus tahu dulu nomor massanya, ya. Nomor massa dari plutonium, tahu juga nomor atomnya. Nah, kita lihat di tabel periodik. Ini saya ambil dari tabel periodik, ya. Ini plutonium dan juga uranium, ya. Nah, ini ternyata termasuk golongan aktinida, ya, aktinida. Misalkan di sini plutonium dengan nomor massa 239, ya. 239. Ini dikurangi 4 menjadi 235, ya. Lalu 94 dikurangi ini 2 dari sini menjadi 92. Nah, jadilah uranium dengan nomor massa 235, ya, dan nomor atom 92. Dari mana kita tahu uranium? Ya, dilihat di tabel periodik. Unsur apakah yang mempunyai nomor atom 92? Nah, ini adalah reaksi peluruan intinya. Contoh yang lain, ya. Ini ada iodin, dia memancarkan partikel beta. Ya. Jadi kita tulis di sini, ini harus sama, ya. Antara ini harus sama dengan yang di bawah ini, ya. Di atas sama dengan atas, bawah sama dengan bawah, ya. Karena ini 131, berarti di sini juga sama, ya. Di sini juga 131. Ini 53, ini min 1, berarti di sini 54. 54 dikurangi 1 kan 53. Jadi hasilnya adalah ini, ya. Xenon, ya. Dengan nomor massa 131 dan nomor atom 54. Contoh yang lain, ya. Tuliskan persamaan reaksi inti untuk emisi alfa, emisi beta, emisi positron, dan penangkapan elektron.
Oke, ini contohnya. Nah, penyelesaiannya seperti ini ya. Ini mudah. Oke ya, tadi sudah saya berikan. Yang lain silakan Anda kerjakan. Ini juga silakan dikerjakan. Oke, terima kasih. Semoga Anda makin paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.